Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk dan dialog kembali kami lanjutkan. Pak Yus, ini kan memang banyak sekali tantangannya untuk memperbaiki trotoar. Tadi dikatakan mulai dari tantangan adanya PKL seperti itu agar trotoar ini nyaman tapi bebas dari PKL atau tidak ditertibkan PKL-nya seperti apa. Kemudian ada juga pengendara yang tiba-tiba ada di trotoar seperti itu. Tapi kalau kita lihat di tayangan tadi ada kabel-kabel yang juga menjulur. Nah, ini juga jadi masalah nih Pak Yus. Kadang-kadang trotoarnya sudah rapi, walaupun lebarnya masih kurang mungkin, tapi kita lihat sebulan kemudian sudah bergelombang lagi karena di dalamnya ada pembangunan kabel atau seperti itu. Ini bagaimana Pak? Konsep kedepannya seperti apa? Ya, memang kabel kan butuh kita, butuh listrik, butuh air, butuh telepon, internet, kita butuh. Dan besok ke depan itu semua akan didorong dia di bawah tanah. Ya, tidak ada lagi kabel udara. Kalau kabel udara ada tiang-tiang, tiang ada di trotoar jadi masalah lagi. Jadi kita akan mendorong itu di bawah tanah. Nah, persoalannya caranya gimana? Idealnya itu ada ducting atau saluran besar yang orang bisa masuk sepanjang di bawah trotoar itu atau di bawah jalan. Tapi itu mahal sekali biayanya. Terkendala pada dana. Ya, kendalanya di sana dan mahal. Ini harganya besar, sementara kebutuhan kita banyak. Nah, untuk menyiasati itu kita hanya membangun box manhole. Kan sekarang itu nanam kabel itu dengan bor, baik bor mesin atau bor tangan. Yang penting tidak ada gali menggali lagi. Nah, setiap trotoar itu nanti kita siapkan manhole box yang ukurannya itu 1,2 kali 1,8, dalamnya 2,5 meter. Nanti ada lubang di dindingnya itu. Nah, ketika ada kabel utilitas mau masuk, itu dia tinggal buka, ngebor. Jadi tidak gitu juga. akan Setelah itu terbangun trotoar, kami berharap nanti kita bikin mungkin grace period 6 bulan atau 1 tahun, semua kabel udara harus diturunkan oleh pemilik utilitas. Seperti itu. Jadi artinya ini manhole ini juga akan menjadi model pembangunan trotoar ke depannya yang akan dilaksanakan di itu. Apakah sudah ada konsep seperti ini dilakukan di trotoar saat ini? Sekarang lagi dibangun seperti saat ini baru dibangun seperti itu ya? Ya, sekarang kan contohnya ada di Jati Baru, itu satu contoh yang kawasan Tanah Abang. Kita mau mengalirkan dari stasiun Tanah Abang ke sekitarnya. Nah, itu supaya trotoar itu tidak dibongkar-bongkar lagi, kita gunakan model membuat manhole untuk mengebor kabel. Oke, Pak Yoga tanggapannya? Ya, ini salah satu PR besar memang. Makanya saya tentu apresiasi karena faktanya di lapangan trotoar yang lebarnya 1,5 bahkan maksimal 3 meter itu saya mencatat kurang lebih ada 10 instansi yang ikut dalam tanda petik memanfaatkan jalur pejalan kaki. Ya, di luar PU Bina Marga kita bicara soal umpamanya begitu kita masuk umpamanya dari utilitas saja ya, itu PLN, Telkom, gas, terus kemudian PDAM, serat optik untuk provider internet dan sebagainya. Itu baru satu gitu kan. Yang kedua, masing-masing dinas juga mempunyai kepentingan di situ ya. Kalau kita bicara tadi, kalau ada masalah JPO, Rambu itu tentu dinas perhubungan. Begitu ini ada halte juga termasuk. Begitu ini penanamin pohon umpamanya masuk ke dinas pertamanan gitu ya. Jadi di sini saya berharap dengan adanya penataan tadi tidak akan ada lagi tumpang tindih kegiatan ya, sehingga trotoar nanti yang jadi kita tidak akan melihat namanya 1-2 bulan dibongkar untuk kegiatan utilitas lagi. Nah, oleh karena itu harus ada pertama informasi tadi ya Pak Yus ya. Utilitas mulai sekarang setelah diperbaiki tidak ada lagi izin bongkar pasang karena yang memberikan izin teman-teman di PU juga sebenarnya. Jadi oleh karena itu ada kejelasan tidak ada lagi bongkar pasang gitu. Kemudian yang kedua yang paling penting lagi adalah begitu nih trotoarnya jadi, instansi terkait seperti tadi dinas perhubungan, dinas pertamanan dan seterusnya itu juga harus terkoordinasi. Artinya kalau mereka mau nanam halte, bikin CPO, nanam pohon itu harus berkoordinasi dengan PU gitu sehingga tidak lagi-lagi jangan sampai bongkar pasang trotoar yang sudah dibangun bagus nanti. Mas Yoga, mungkin selain trotoar yang harus diperhatikan juga adalah penerangan ya. Ya, pasti terkait. Karena ini juga masih sangat kurang sekali betul. Kalau dulu kan di dinas penerangan jalan umum ya, tapi sekarang sudah diambil oleh dinas PU Bina Marga ini sebenarnya. Nah, itu tadi PR-nya. Saya berharap dinas-dinas yang terkait itu berkoordinasi dengan PU Bina Marga, kemudian juga jaringan utilitasnya juga harus terkoordinasi juga karena persoalan utama kita di lapangan itu justru di situ gitu yang kita harapkan karena sebagus apapun trotoar nanti yang kita bangun
tanpa ada jaminan koordinasi kita akan melihat lagi hal-hal yang terjadi sekarang. Pak Yus, jaminan Ya. koordinasi bagaimana ini? Ya ini jaminan koordinasi itu ada dua, saat perencanaan, saat nanti Perizinan, operasional. ya. Jadi konsep kita tadi yang membuat trotoar yang nyaman, lebar tadi udah kita perhatikan sejak sekarang. Satu, karena yang berpentingan di jalan itu banyak sekali, Ya. banyak sekali. Dan itu memang bagian dari kelengkapan jalan, ya butuh lampu, butuh shelter, trotoar harus diteduhkan, Ya. belum lagi nanti ada apa LED board atau untuk Papan iklan, ya, ya, untuk iklan dan baliho. sebagainya. pengumuman. Ya. Nah, kalau dia menggunakan ruang bawah tanah itu dari sekarang udah kita siapkan. Ya, harus Contoh ditata misalnya, dari sekarang ya Pak. PGU kan ditangani oleh Dinas Energi, Ya. tapi sparring kabelnya sudah kami siapkan. Siapkan, betul. Seperti itu. Pohon-pohon juga nanti di ruang besar itu kita sampai ini kita koordinasi dengan di pertamanan juga sudah kami siapkan tempat boxnya. Baik. Seperti itu. Supaya tidak bongkar-bongkar pasang lagi. Betul, Pak Dan yang Yus. paling penting, Pak. Yang paling penting nih, Pak. Ya. Kita mau bikin trotoar yang nyaman, lebar segala macam, ruangnya sudah sempit seperti itu. Makanya sekarang kami memberikan istilah ada namanya right sizing street. Jadi ruang jalan itu dioptimalkan lagi. Kalau jalan itu 2 lajur bisa 6 meter, ya sudah 6 meter aja, jangan 7, jangan 8. Oke. Yang kelebihan semeter, 2 meternya itu kita gunakan untuk pelebaran Oke, trotoar. baik. Ya. Pak Yus dan juga Pak Yoga, ini kita akan langsung mendengarkan pengalaman Ada dari pemirsa Berita seorang Satu ya. penelpon Ya. dari Cibubur, Pak Yanto. Selamat siang, Pak. Yo, selamat siang ibu-ibu. Ya, Pak Yanto silakan Selamat memberikan siang, Pak Yanto. pertanyaan atau tanggapan atau mungkin pengalaman yang menggunakan trotoar, Pak. Selamat siang ibu. Siang, Pak. Terima kasih bu, saya akan menyampaikan ke bapak-bapak ini bu. Ya. Silakan. Yo, saya akan sampaikan. Ya, terima kasih bapak-bapak ibu-ibu. Iya, Pak. Silakan. Ya, dengan adanya pembicaraan ini, kami warga sangat bangga kali kalau sampai terjadi betul pak. Ya. Saya mengucapkan terima kasih pemerintah dan pegawai-pegawai DKI kalau ini terlaksana. Kami sudah bosen bu, bongkar pasang itu habis waktunya kami bu. Kalau ini bisa dipertanggungjawabkan, mungkin akan bercontoh seluruh pemerintah kota-kota besar di Indonesia bu. Tapi minta bukti, bukan hanya wacana ya bu. Karena berkali-kali bongkar pasang itu mungkin ibu-ibu zaman sekolah, zaman apa kan capek kita kan. Nah. Ya, Pak Yanto sendiri ada pengalaman menggunakan trotoar yang mungkin tidak menyenangkan seperti itu? Waduh bu, kami umur saya sudah 65 bu. Iya kan tinggal di Jakarta sejak Iya, Pak Yanto. oh bukan nggak menyenangkan lagi bu, Pak. Ibu mungkin juga pernah ngalami seperti kami. Sejak pemerintahan siapapun ngalami bongkar pasang. Makanya dengan Pak Yoga tadi bicara, mudah-mudahan seluruh didengar dan dilaksanakan dan tidak hanya janji ya bu. Ayo dibuktikan jadi nggak ada bongkar pasang terus setahun 3-4 kali habis kita jalan kita becek bu. Iya, baik. Ayo Baik. saya harapkan ini betul-betul dibuktikan seluruh bangsa Indonesia dan semua pemerintah Indonesia tahu baik Baik. Bogor. Sekarang kami kan sering ke tanah wilayah-wilayah di luar Jakarta ya bu. Baik, Pak Baik, terima Yanto. kasih Pak Yanto. Terima kasih terima atas kasih bu, masukan dan dan sukses, pengalamannya. sukses. Ya, terima kasih Pak Yanto. Langsung Jadi saja Pak jangan Yus. Ya. Ya. Janji-janji Harapannya ya. saja, Janji. harapannya ada realisasi nyata begitu. Ini salah satu pejalan kaki ya Iya. sepertinya. Ya, kita jawab sekarang, Pak. Ya, nggak wacana lagi, Pak Yanto. Ya, kita sekarang kalau kita membuat trotoar tadi yang nyaman tadi, ya satu jangan ada lagi bongkar pasang. Artinya pekerjaan bawah harus selesai semua. Pekerjaan bawah itu apa? Utilitas sama saluran. Saluran air. Saluran air pun kita harus siapkan drainasenya dan Iya, betul. aspek-aspek maintenance-nya kita perhatikan. Misalnya kita bikin manhole yang dekat supaya nanti proses pengurasannya lebih mudah. Seperti itu, Kak. Artinya nanti pembangunan trotoar memang akan betul-betul memperhatikan bagaimana nanti perkembangan ke depannya terutama untuk utilitas seperti itu ya. Betul. Jangan sampai ada lagi bongkar pasang trotoar seperti tadi dikatakan oleh Pak Yanto, capek Pak yang melihat becek-becek seperti itu ya, Pak. Pak Yanto capek, Trotoar banjir kita juga gitu ya. capek, kita juga sebel gitu. Oke, Pak Yus, tapi sebetulnya untuk dalam waktu dekat prioritas jalan mana saja yang ataupun trotoar di Trotoar kawasan mana yang mana menjadi- saja yang akan lebih yang akan dibangun, diutamakan? Itu tadi utamanya itu trotoar di sekitaran stasiun, Stasiun. terminal, terus daerah-daerah
ramai pasar, ya daerah-daerah komersial, seperti itu. Kalau kita lihat kalau trotoar di dekat stasiun Tanah Abang khususnya ini masih dipenuhi PKL. PKL ya, Pak Sekarang. Yus, ya? Iya, sekarang. Sekarang ini ya, Kenyataannya. sekarang memang seperti itu. Besok nanti kita tadi, Pak Yoga tadi, apakah mungkin nanti kita ya aturannya kita revisi ulang, ya. Yang penting ditata PKL-nya. Penataannya bisa tadi di daerah trotoar atau arahan Pak Gubernur kita bikin semacam jembatan-jembatan multifungsi, seperti itu. Oke. Baik, Pak Ayus dan juga Pak Yoga, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan kembali kami juga mengundang para penelpon pemirsa Berita Satu untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kali ini. Sementara itu kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.